Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Esa Heri. Kisah ini terinspirasi dari peristiwa kisah nyata. Nama tempat dan karakter dalam cerita ini telah diubah demi menjaga privasi semua pihak. Segala kesamaan dengan kejadian hanyalah kebetulan semata. Tonton sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sebelum cerita ini dimulai, saya mohon keikhlasan kalian untuk like, komen, dan juga subscribe. Saya doakan semoga Anda sehat selalu, bahagia, dan dilancarkan rezekinya. Di sebuah kota kecil bernama Taman Indah, fenomena baru tengah menjadi perbincangan hangat. Sebuah bisnis yang disebut-sebut membawa keberkahan dan solusi spiritual mulai merambah masyarakat. Bisnis ini menjual air doa, air biasa yang telah didoakan secara khusus oleh seorang tokoh agama terkenal. Dengan klaim mampu membawa rezeki, menyembuhkan penyakit, hingga melindungi dari energi negatif, air ini menjadi buruan banyak orang. Masyarakat kota Taman Indah awalnya skeptis. Namun, cerita-cerita tentang keajaiban air doa ini mulai menyebar. Konon, seorang pedagang kecil yang selalu merugi tiba-tiba memiliki omzet berlipat ganda setelah menyimpan botol air doa di tokonya. Seorang ibu rumah tangga yang lama tidak dikaruniai anak akhirnya hamil setelah rutin meminum air ini. Kisah-kisah semacam ini menyebar dengan cepat, memicu rasa penasaran banyak orang. Bisnis ini dikelola oleh sekelompok orang yang mengklaim bekerja di bawah bimbingan seorang tokoh karismatik bernama Habib Mahdi, sosok yang dikenal karena dakwahnya yang lantang. Dengan jubah putihnya yang berkilau dan suaranya yang menggelegar, Habib Mahdi berhasil meyakinkan ribuan orang bahwa air doa adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan sekaligus meraih keberuntungan duniawi. Namun, tidak semua orang percaya. Beberapa orang mulai mempertanyakan keaslian klaim tersebut. Apakah ini benar-benar bisnis spiritual atau hanya akal-akalan untuk mencari keuntungan? Di balik fenomena ini, tersimpan kisah tentang kepercayaan, manipulasi, dan ambisi. Produk utama dari bisnis ini adalah botol kecil berisi air doa. Botolnya terlihat biasa saja, terbuat dari plastik bening dengan label bergambar bulan sabit dan kaligrafi bertuliskan, air berkah. Namun, harga jualnya jauh dari kata biasa. Satu botol kecil dibanderol Rp100.000. Sementara paket 5 botol dijual Rp450.000. Menurut pihak pengelola, air ini tidak sembarangan. Proses doanya dilakukan dalam ritual khusus di malam Jumat. Habib Mahdi dan timnya berdoa selama 3 jam penuh, membaca ratusan ayat suci dan zikir di ruangan yang diklaim berenergi tinggi. Setelah itu, air biasa disemprotkan ke botol-botol kosong menggunakan alat sederhana. Para pembeli percaya bahwa setiap tetes air tersebut mengandung energi spiritual yang tak ternilai. Air ini bukan hanya cairan biasa, jelas salah satu staf pemasaran. Ini adalah bentuk doa yang dapat membawa keberkahan langsung dari Allah. Tapi syaratnya, harus digunakan dengan niat yang tulus dan keyakinan penuh. Slogan yang sering mereka gunakan adalah, minum berkah, hidup berubah. Tak hanya untuk diminum, air doa ini juga diklaim bisa digunakan untuk hal-hal lain. Disemprotkan ke sudut rumah untuk mengusir energi negatif, dipercikan ke kendaraan agar terhindar dari kecelakaan atau bahkan dibawa ke kantor untuk mendatangkan kesuksesan karir. Produk sederhana ini, dengan berbagai klaim luar biasa, menjadi magnet bagi masyarakat yang sedang mencari jawaban atas masalah hidup mereka. Habib Mahdi adalah nama yang tidak asing di Taman Indah. Sosok karismatik ini dikenal karena ceramah-ceramahnya yang sering dihadiri ribuan orang. Dengan penampilan mencolok dan gaya bicara yang menggebu-gebu, ia mampu menyihir pendengarnya. Habib Mahdi tidak hanya berbicara tentang agama, tetapi juga tentang cara menjalani hidup yang sukses di dunia dan akhirat. Namun, ada sisi lain dari Habib Mahdi yang membuat namanya menjadi kontroversial. Beberapa orang mengaitkan dirinya dengan tokoh-tokoh lain seperti Habib Rizik Syihab dan Habib Bahar yang sama-sama memiliki pengikut setia namun kerap menuai kritik. Sama seperti mereka, Habib Mahdi juga memiliki pola dakwah yang berani dan terkadang dianggap provokatif. Habib Mahdi selalu menekankan bahwa air doa adalah bentuk rahmat Allah yang diturunkan melalui doa para ulama. Kami hanya perantara, katanya dalam sebuah ceramah. Kekuatan air ini bukan dari kami, tapi dari Allah. Kami hanya berdoa, kalian yang harus meyakini. Pernyataan ini seringkali menjadi tameng dari kritik yang mempertanyakan keabsahan bisnisnya. Namun, beberapa mantan pengikut mengungkap sisi gelap dari bisnis ini. Mereka menyebut Habib Mahdi sebagai pengusaha licik yang hanya mengejar keuntungan pribadi. Sebagian dari mereka bahkan menuduh bahwa uang hasil penjualan air doa digunakan untuk membeli mobil mewah dan membangun villa, bukan untuk kepentingan umat seperti yang sering ia gembar-gemborkan. Meski banyak kritik,
tidak sedikit pula yang merasa terbantu oleh air doa ini. Di acara-acara ceramahnya, Habib Mahdi sering mempersilakan para pembeli untuk membagikan testimoni mereka. Salah satu kisah yang paling menghebohkan datang dari seorang pengusaha muda bernama Arman. Arman mengaku hidupnya berubah total setelah membeli air doa. Sebelumnya, ia adalah seorang pedagang pakaian yang nyaris bangkrut. Setelah menggunakan air doa, bisnisnya tiba-tiba melejit. Saya semprotkan air ini ke tempat usaha saya setiap pagi, sambil berdoa. Entah bagaimana, pelanggan terus berdatangan. Omzet saya naik 5 kali lipat, ujarnya dengan mata berbinar. Tidak hanya Arman, seorang ibu bernama Siti juga menceritakan kisah serupa. Ia telah bertahun-tahun mengidap penyakit asma yang tak kunjung sembuh. Namun, setelah rutin meminum air doa selama sebulan, ia mengklaim penyakitnya hilang total. Ini mukjizat Allah, katanya sambil meneteskan air mata. Cerita-cerita seperti ini terus didengungkan oleh tim pemasaran Habib Mahdi. Mereka bahkan merekam video testimoni dan menyebarkannya ke media sosial, menambahkan narasi yang semakin memperkuat keajaiban produk mereka. Bagi mereka yang sudah merasakan manfaatnya, air doa adalah bukti nyata bahwa keberkahan bisa dibeli, selama Anda yakin dan mau membayar harga yang ditentukan. Bisnis air doa ini semakin meluas berkat strategi pemasaran yang memanfaatkan media sosial. Akun resmi Habib Mahdi sering memposting video-video pendek yang memperlihatkan antrian panjang pembeli air doa. Dengan latar belakang ceramah sang Habib, video-video ini menampilkan suasana penuh haru di mana orang-orang mengangkat botol mereka sambil memohon doa. Salah satu video yang viral menunjukkan seorang pemuda yang menangis terseduh-seduh di hadapan Habib Mahdi. Dalam video itu, ia mengaku telah terlepas dari lilitan utang setelah membeli air doa. Video ini ditonton jutaan kali di TikTok dan Instagram, menarik perhatian orang-orang dari luar kota Taman Indah untuk ikut membeli produk tersebut. Selain video testimoni, tim media sosial Habib Mahdi juga sering mengadakan live streaming. Dalam siaran langsung ini, mereka menampilkan prosesi doa yang dilakukan oleh sang Habib, lengkap dengan suasana yang penuh keheningan. Para penonton bisa memesan air doa langsung melalui kolom komentar dengan pengiriman ke seluruh Indonesia. Namun, viralnya bisnis ini juga menarik perhatian pihak berwajib dan para aktivis sosial. Beberapa orang menuduh bahwa ini adalah bentuk eksploitasi agama untuk kepentingan materi. Hashtag seperti agama dijual dan air doa gate mulai bermunculan, memicu perdebatan panas di media sosial. Di tengah pro dan kontra ini, bisnis air doa terus berjalan, membawa keuntungan besar bagi Habib Mahdi dan timnya. Di tengah euforia masyarakat terhadap air doa, ada kelompok kecil yang mulai mempertanyakan klaim keberkahan produk ini. Sebagian warga Taman Indah menganggap fenomena ini tidak lebih dari akal-akalan bisnis dengan kemasan spiritual. Mereka skeptis terhadap gagasan bahwa doa yang ditransfer melalui air dapat mengubah nasib seseorang. Bukankah rezeki itu datang dari usaha dan kerja keras? Mengapa kita harus membayar mahal untuk sesuatu yang seharusnya gratis? Ujar Pak Rusdi, seorang pedagang pasar. Para ulama lokal pun mulai angkat bicara. Meski tidak secara terang-terangan menyebut nama Habib Mahdi, ceramah-ceramah di masjid mulai berisi peringatan agar umat tidak terjebak dalam praktik yang memanfaatkan agama untuk kepentingan duniawi. Doa adalah ibadah, bukan dagangan, tegas Ustaz Fahmi dalam salah satu khutbahnya. Ia mengingatkan bahwa keberkahan sejati datang dari keikhlasan, bukan dari membeli botol air dengan label tertentu. Namun, skeptisisme ini tidak selalu diterima dengan baik. Para pendukung Habib Mahdi menganggap kritik tersebut sebagai bentuk kedengkian. Mereka membela sang Habib dengan argumen bahwa air doa hanyalah media, dan keberkahan tetap berasal dari Allah. Kalau kamu tidak percaya, jangan menghina, kata salah satu pengikut di media sosial. Skeptisisme semakin memuncak ketika ada laporan bahwa air doa ini tidak jauh berbeda dengan air mineral biasa. Seorang wartawan lokal bahkan mencoba memeriksakan kandungan air doa di laboratorium, tetapi pihak bisnis menolak memberikan sampel. Di balik klaim-klaim spiritual, masyarakat mulai bertanya-tanya, apakah ini benar-benar bisnis yang membawa kebaikan, atau hanya cara baru untuk memanfaatkan kepercayaan orang awam? Meski kritik bermunculan, permintaan air doa justru melonjak tajam. Setelah video testimoni viral di media sosial, pembelian meningkat hingga 3 kali lipat dalam waktu sebulan. Orang-orang dari luar kota bahkan rela datang ke Taman Indah hanya untuk mendapatkan botol air yang disebut-sebut mampu membawa keberuntungan. Air doa tidak lagi sekadar produk spiritual, tetapi berubah menjadi simbol status dan loyalitas. Membawa botol air doa di tempat umum dianggap sebagai tanda keimanan dan kedekatan dengan Habib Mahdi. Beberapa orang bahkan menjadikan botol tersebut sebagai pajangan di rumah atau tempat usaha mereka, percaya bahwa keberkahannya akan menyebar ke seluruh ruangan. Tim pemasaran Habib Mahdi merespons lonjakan ini dengan meluncurkan berbagai paket baru,
termasuk botol edisi terbatas dengan harga lebih mahal. Mereka juga mulai menyediakan layanan pengiriman kilat untuk memenuhi permintaan dari luar kota. Setiap pengiriman disertai dengan sertifikat doa, lengkap dengan tanda tangan Habib Mahdi. Fenomena ini memicu tren di masyarakat. Foto-foto botol air doa mulai bermunculan di media sosial, lengkap dengan caption penuh rasa syukur. Terima kasih, Habib Mahdi, atas air berkahnya. Insya Allah rezeki semakin lancar, ditulis salah satu pembeli. Semakin banyak orang yang membeli bukan hanya karena percaya, tetapi juga karena takut dianggap kurang beriman jika tidak ikut. Seiring berkembangnya bisnis air doa, diskusi mengenai etika dan moralitas mulai mencuat di masyarakat. Di satu sisi, ada yang memandang bisnis ini sebagai bentuk dakwah kreatif. Habib Mahdi dianggap berhasil mengajarkan pentingnya doa dan keimanan dalam kehidupan sehari-hari melalui produk yang mudah diakses. Tidak ada yang salah dengan menjual doa. Toh, mereka juga butuh biaya untuk operasional dakwah, ujar seorang pengikut setia. Namun, di sisi lain, banyak yang merasa bahwa bisnis ini telah melampaui batas. Doa, yang seharusnya menjadi bentuk ibadah yang murni, kini dikomersialisasi dan diberi harga. Beberapa ulama lokal mulai mempertanyakan, apakah menjual doa dengan imbalan uang sesuai dengan nilai-nilai Islam? Ini seperti mematok harga untuk rahmat Allah. Sangat berbahaya jika kita membiarkan praktik seperti ini berkembang, kata Ustaz Fahmi dalam sebuah diskusi keagamaan. Pertanyaan lainnya adalah tentang siapa yang benar-benar diuntungkan dari bisnis ini. Banyak yang mulai curiga bahwa hasil penjualan tidak sepenuhnya digunakan untuk dakwah atau kegiatan sosial. Sebaliknya, kekayaan pribadi Habib Mahdi dan lingkarannya terlihat semakin mencolok. Ini memunculkan kecemburuan dan kemarahan di kalangan masyarakat yang merasa tertipu oleh janji-janji keberkahan. Moralitas bisnis air doa menjadi isu yang memecah belah masyarakat Taman Indah. Ada yang memilih mendukung tanpa syarat, percaya bahwa keberkahan tidak bisa diukur dengan logika. Namun, ada pula yang semakin vokal menyuarakan perlunya transparansi dan kejujuran dalam praktik agama. Kesuksesan bisnis air doa membawa kekayaan yang luar biasa bagi Habib Mahdi dan timnya. Dalam waktu singkat, ia terlihat mengendarai mobil-mobil mewah seperti Lamborghini dan Mercedes-Benz yang sering dipamerkan dalam acara-acara publik. Villa megah miliknya di pinggir kota Taman Indah juga menjadi sorotan, lengkap dengan kolam renang dan taman yang luas. Perubahan gaya hidup Habib Mahdi tidak luput dari perhatian publik. Para pengikut setia menganggapnya sebagai bukti keberkahan dari Allah. Habib pantas mendapatkan semua itu. Bukankah beliau telah membantu ribuan orang melalui air doa, ujar salah satu pembelanya. Namun, tidak semua orang setuju. Banyak yang merasa gaya hidup mewah ini bertentangan dengan ajaran Islam tentang kesederhanaan. Beberapa orang yang pernah membeli air doa mulai merasa tertipu. Saya pikir uang saya akan digunakan untuk membantu orang miskin, bukan untuk membeli mobil mahal, kata seorang mantan pembeli. Kekecewaan ini semakin membesar ketika laporan tentang penggunaan dana secara pribadi mulai bermunculan di media lokal. Kekayaan Habib Mahdi akhirnya menjadi bahan perdebatan nasional. Apakah ini hasil dari usaha yang halal, atau bentuk eksploitasi spiritual yang merugikan masyarakat? Di tengah sorotan, sang Habib tetap mempertahankan pembelaannya. Semua yang saya miliki adalah amanah dari Allah. Saya hanya hambanya yang menjalankan tugas. Perdebatan mengenai bisnis air doa akhirnya mencapai puncaknya ketika para ulama nasional mulai angkat suara. Dalam sebuah konferensi pers, Majelis Ulama Indonesia, MUI, mengeluarkan pernyataan resmi yang mengkritik praktik menjual doa sebagai bentuk eksploitasi agama. Doa adalah hak setiap muslim dan tidak boleh diperjualbelikan. Menjualnya dalam bentuk apapun bertentangan dengan ajaran Islam, ujar salah satu perwakilan MUI. Ceramah-ceramah di masjid mulai dipenuhi dengan peringatan terhadap praktik seperti bisnis air doa. Beberapa ulama bahkan menyerukan boikot terhadap produk ini, menyebutnya sebagai cara untuk memperkaya diri sendiri dengan memanfaatkan iman masyarakat awam. Habib Mahdi dan para pendukungnya tentu tidak tinggal diam. Mereka menganggap kritik ini sebagai serangan terhadap dakwah Islam yang inovatif. Pro dan kontra semakin memanas di media sosial. Tagar seperti Stop Eksploitasi Agama dan Habib Gate menjadi trending, sementara pendukung Habib Mahdi melawan dengan tagar berkah untuk semua. Polemik ini bahkan menarik perhatian media internasional, menjadikan bisnis air doa sebagai simbol kontroversi agama dan kapitalisme modern. Di tengah kritik yang semakin keras, Habib Mahdi tetap melanjutkan bisnisnya. Biarlah Allah yang menjadi hakim, katanya dalam sebuah wawancara. Namun, bagi masyarakat, konflik ini menyisakan pertanyaan besar. Apakah agama benar-benar bisa dipisahkan dari urusan duniawi?
Atau, apakah fenomena seperti ini adalah cerminan dari kebutuhan manusia untuk percaya pada sesuatu, meski harus membayar mahal untuk itu? Meski kritik semakin deras, para pengikut setia Habib Mahdi tetap berdiri teguh membela bisnis air doa. Bagi mereka, apa yang dilakukan oleh sang Habib adalah bentuk dakwah modern yang memperkuat iman umat. Dalam berbagai forum, para pendukung Habib Mahdi menegaskan bahwa air doa hanyalah perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau niat kita tulus, maka keberkahan akan datang. Ini bukan soal bisnis, ini soal iman, ujar salah satu pengikutnya. Di media sosial, kelompok pendukung Habib Mahdi menjadi sangat vokal. Mereka menyerang siapa saja yang berani mengkritik bisnis air doa, menyebut mereka sebagai orang-orang yang iri, atau tidak beriman. Grup-grup WhatsApp dan Telegram penuh dengan pesan-pesan yang membela Habib Mahdi, lengkap dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang mendukung pentingnya doa dan tawakal. Bahkan, beberapa pengikut fanatik melakukan aksi nyata untuk membuktikan kesetiaan mereka. Ada yang rela mendonasikan sebagian besar hartanya kepada Habib Mahdi sebagai bentuk rasa syukur. Ada pula yang memproklamirkan bahwa hidup mereka kini sepenuhnya berada di bawah bimbingan sang Habib. Habib adalah jalan kami menuju surga, kata seorang ibu dalam sebuah video viral. Namun, di balik semangat fanatik ini, beberapa pihak mulai melihat tanda-tanda bahaya. Pengabdian yang buta kepada tokoh agama dinilai bisa mengarah pada kultus individu. Masyarakat mulai bertanya, apakah ini masih tentang keimanan, atau sudah berubah menjadi pengidolaan yang berlebihan? Masjid-masjid di Taman Indah menjadi pusat diskusi panas mengenai bisnis air doa. Seusai salat, jamaah sering terlibat dalam perdebatan sengit tentang legalitas dan moralitas bisnis ini. Sebagian jamaah, terutama yang mendukung Habib Mahdi, menegaskan bahwa menjual air doa bukanlah masalah selama niatnya untuk kebaikan. Kenapa kalian mempermasalahkan harga? Bukankah kita sering membeli kurma atau air zam-zam dengan harga mahal? Ini sama saja, kata seorang jamaah yang terlihat membawa botol air doa. Namun, argumen ini segera ditanggapi oleh jamaah lain. Tapi, air zam-zam jelas ada sumbernya. Sedangkan air doa ini, kita tidak tahu prosesnya, apalagi jaminannya, ujar Pak Rusdi, salah satu tokoh masyarakat yang terkenal vokal. Forum-forum keagamaan juga mulai membahas isu ini secara lebih serius. Beberapa ustaz yang hadir dalam diskusi di masjid setempat mengingatkan bahwa doa seharusnya menjadi ibadah yang murni tanpa syarat finansial. Ketika doa diberi harga, maka esensinya berubah menjadi transaksi, bukan ibadah, tegas Ustaz Fahmi, yang semakin lantang mengkritik bisnis ini. Perdebatan ini memecah jamaah masjid menjadi dua kubu. Ada yang mendukung penuh Habib Mahdi, menganggapnya sebagai ulama yang membawa inovasi dalam berdakwah. Namun, ada pula yang mulai menyuarakan kekecewaan, merasa bahwa agama sedang dijadikan alat untuk keuntungan duniawi. Puncak dari kritik terhadap bisnis air doa datang ketika Majelis Ulama Indonesia, MUI, mengeluarkan fatwa resmi. Dalam fatwa tersebut, MUI menyatakan bahwa praktik menjual doa dalam bentuk apapun, termasuk air doa, tidak sesuai dengan ajaran Islam. Doa adalah hak setiap muslim yang tidak dapat diperjualbelikan. Praktik ini merusak kemurnian ibadah dan berpotensi menjadi bentuk eksploitasi agama, bunyi salah satu poin dalam fatwa tersebut. Fatwa ini segera menjadi perbincangan nasional. Media-media besar melaporkan isi fatwa tersebut, lengkap dengan kutipan dari para ulama yang mendukung keputusan ini. Beberapa ulama bahkan secara khusus menyebut bisnis air doa sebagai bentuk manipulasi spiritual yang memanfaatkan keawaman masyarakat. Habib Mahdi merespons fatwa ini dengan pernyataan yang mengejutkan. Dalam sebuah ceramah yang disiarkan langsung, ia menuduh MUI telah salah memahami niatnya. Mereka tidak mengerti. Kami tidak menjual doa, kami menjual usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau mereka mau melarang, biarlah Allah yang menjadi hakim, katanya dengan nada tegas. Namun, fatwa ini berdampak besar pada kepercayaan masyarakat. Beberapa pengikut Habib Mahdi mulai mempertanyakan pilihan mereka, sementara kelompok yang sejak awal skeptis merasa mendapat pembenaran. Meski bisnis air doa tetap berjalan, tekanan dari ulama semakin mempersulit langkah Habib Mahdi. Liputan mendalam dari media akhirnya mulai mengungkap latar belakang Habib Mahdi dan bisnis air doa. Dalam sebuah program investigasi, terungkap bahwa air doa sebenarnya hanya air mineral biasa yang diambil dari depot air isi ulang. Ritual doa yang diklaim dilakukan selama berjam-jam ternyata hanyalah simbolis, tanpa proses yang sesuai dengan narasi yang dipasarkan. Investigasi ini juga mengungkap bahwa sebagian besar dana dari penjualan air doa tidak digunakan untuk kegiatan dakwah atau amal, melainkan untuk membiayai gaya hidup mewah Habib Mahdi dan keluarganya. Bahkan,
Beberapa staf yang bekerja di balik bisnis ini mengaku tidak tahu menahu tentang proses pengisian keberkahan yang dijanjikan. Liputan tersebut membuat masyarakat terbelah semakin tajam. Para pendukung Habib Mahdi tetap bertahan, menyebut laporan media sebagai fitnah yang dirancang untuk menjatuhkan ulama. Namun, bagi mereka yang sudah lama skeptis, laporan ini menjadi bukti nyata bahwa bisnis air doa hanyalah tipu daya. Habib Mahdi mencoba melawan balik dengan menggugat media yang menerbitkan laporan tersebut. Ia menuduh mereka menyebarkan fitnah dan merusak nama baiknya. Namun, gugatan ini justru semakin menarik perhatian publik, membuat banyak pihak ingin tahu lebih jauh tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik bisnis kontroversial ini. Di tengah badai kritik, beberapa testimoni yang dulu menjadi andalan pemasaran air doa mulai diragukan kebenarannya. Salah satu pengusaha yang mengaku bisnisnya sukses setelah menggunakan air doa ternyata bangkrut tak lama setelah itu. Ketika diwawancarai, ia mengaku bahwa kesaksiannya dibuat atas permintaan tim pemasaran Habib Mahdi dengan imbalan sejumlah uang. Kesaksian lainnya datang dari seorang ibu yang mengaku sembuh dari penyakit kronis. Setelah ditelusuri, ternyata ia masih menjalani pengobatan medis intensif, dan kesembuhannya tidak ada hubungannya dengan air doa. Mereka memanfaatkan kondisi saya untuk mempromosikan produk mereka, katanya dengan nada kesal. Pengungkapan ini membuat kepercayaan masyarakat terhadap air doa semakin goyah. Mereka mulai menyadari bahwa banyak testimoni yang dimanipulasi untuk membangun citra keberkahan. Beberapa pembeli bahkan merasa tertipu dan mulai meminta pengembalian uang. Namun, tidak semua orang mau menerima kebenaran ini. Para pengikut fanatik Habib Mahdi tetap bertahan dengan keyakinan bahwa air doa adalah produk penuh berkah. Keajaiban datang kepada mereka yang percaya, ujar salah satu pendukung setia. Di tengah keraguan yang semakin meluas, bisnis air doa tetap berjalan, meski kini lebih banyak diwarnai kontroversi dibandingkan keberkahan. Kontroversi bisnis air doa akhirnya menarik perhatian pemerintah. Laporan media yang memuat dugaan penipuan spiritual dan manipulasi publik memaksa kementerian terkait untuk turun tangan. Dalam sebuah konferensi pers, Menteri Agama mengumumkan bahwa pemerintah akan mempertimbangkan regulasi terhadap praktik keagamaan yang dimanfaatkan sebagai bisnis. Kami tidak ingin agama digunakan untuk tujuan yang merugikan masyarakat. Pemerintah akan melakukan kajian mendalam, ujarnya. Wacana regulasi ini menimbulkan berbagai reaksi. Para ulama progresif mendukung langkah pemerintah, menyatakan bahwa aturan ini penting untuk menjaga kemurnian ibadah. Namun, pendukung Habib Mahdi menentangnya dengan keras, menuduh pemerintah melanggar kebebasan beragama. Beberapa bahkan mengadakan aksi protes, membawa spanduk bertuliskan, "Agama adalah hak umat, bukan urusan pemerintah." Sebagai bagian dari upaya pengawasan, Badan Pengawas Produk Halal dan Keagamaan mulai menyelidiki legalitas bisnis air doa. Mereka menemukan bahwa produk ini tidak memiliki izin edar atau sertifikasi resmi. Selain itu, ada bukti bahwa keuntungan bisnis tidak transparan, memicu kekhawatiran bahwa dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi. Langkah pemerintah ini membuat Habib Mahdi terpojok. Dalam sebuah pernyataan publik, ia menuduh pemerintah melakukan diskriminasi terhadapnya sebagai ulama independen. Ini adalah bentuk kriminalisasi dakwah. Kami hanya berusaha membawa keberkahan kepada umat, katanya. Namun, di balik pernyataan tersebut, kekhawatiran tentang masa depan bisnis air doa semakin nyata. Regulasi pemerintah dan fatwa ulama menciptakan gelombang perpecahan di kalangan masyarakat. Komunitas agama yang dulunya bersatu dalam kegiatan keagamaan kini terbelah menjadi dua kubu, pendukung dan penentang bisnis air doa. Setiap pertemuan, baik di masjid maupun pengajian, berubah menjadi arena perdebatan sengit. Para pendukung Habib Mahdi menganggap kritik sebagai serangan terhadap kebebasan mereka untuk beribadah sesuai keyakinan. Kami hanya mencari berkah, mengapa mereka harus mengatur cara kami mendekatkan diri kepada Allah? Tanya seorang ibu yang menjadi pelanggan setia. Di sisi lain, kubu penentang menyebut bisnis air doa sebagai eksploitasi agama yang merusak citra Islam. Ketegangan ini juga merambah ke lingkup keluarga dan pertemanan. Tidak jarang, anggota keluarga saling berselisih pendapat tentang masalah ini. Kami bahkan tidak bisa makan bersama tanpa berdebat soal air doa, dikeluh Pak Rusdi, yang keluarganya terpecah menjadi dua kubu. Perpecahan ini menciptakan jurang yang semakin dalam di masyarakat. Beberapa ulama menyerukan persatuan dan mengingatkan bahwa umat Islam seharusnya tidak terpecah karena hal-hal duniawi. Namun, dengan emosi yang memuncak, seruan ini sulit diterima oleh kedua pihak. Diskusi tentang bisnis air doa tidak lagi terbatas pada keberkahan atau keabsahan produknya. Kini, masalah tersebut berkembang menjadi pertarungan ideologi yang lebih luas. Di satu sisi, ada yang membela kebebasan beragama sebagai hak setiap individu. Di sisi lain, ada yang menegaskan pentingnya menjaga moralitas dan kesucian agama dari pengaruh kapitalisme.
Kelompok pendukung Habib Mahdi berpendapat bahwa bisnis air doa adalah bentuk inovasi dakwah yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Islam itu fleksibel dan bisa berkembang. Kalau doa bisa disampaikan lewat botol air, mengapa tidak? Kata salah seorang ulama muda yang mendukung bisnis ini. Namun, kubu konservatif menolak keras pandangan ini. Mereka melihat praktik tersebut sebagai bentuk penyimpangan dari ajaran Islam yang asli. Pertarungan ideologi ini juga menarik perhatian akademisi dan aktivis sosial. Beberapa tokoh memandang fenomena ini sebagai cerminan konflik antara tradisi dan modernitas dalam agama. Ini bukan hanya soal doa, tetapi soal bagaimana agama diposisikan dalam kehidupan masyarakat yang semakin materialistis, kata seorang sosiolog dalam sebuah seminar. Pertarungan ini memicu diskusi panjang tentang batasan antara dakwah dan bisnis, iman dan eksploitasi. Masyarakat kini terbelah tidak hanya berdasarkan kepercayaan, tetapi juga nilai-nilai yang mereka anut dalam kehidupan sehari-hari. Media sosial menjadi medan perang utama dalam kontroversi ini. Tagar seperti air doa berjamaah dan eksploitasi agama terus menjadi trending, mencerminkan perpecahan di kalangan netizen. Pendukung Habib Mahdi menggunakan platform ini untuk menyebarkan kisah-kisah keberkahan, sementara kubu penentang membongkar dugaan penipuan yang dilakukan. Diskusi online seringkali memanas, dengan serangan pribadi yang memperkeruh suasana. Tidak jarang, postingan tentang air doa dipenuhi dengan komentar bernada kebencian dari kedua pihak. Bahkan, beberapa influencer agama mulai ikut campur, membela atau mengkritik bisnis tersebut, yang semakin memanaskan perdebatan. Salah satu video yang viral memperlihatkan seorang pelanggan yang menangis setelah merasa ditipu oleh bisnis air doa. Saya habiskan uang tabungan untuk membeli ini, tapi tidak ada yang berubah. Saya hanya ingin percaya, katanya dengan suara gemetar. Video ini mendapat jutaan penonton dan membangkitkan simpati dari netizen yang mulai skeptis terhadap bisnis ini. Namun, para pendukung Habib Mahdi tetap tidak goyah. Mereka membuat kampanye tandingan dengan testimoni baru yang menyatakan keberkahan air doa. Jangan biarkan fitnah menghancurkan dakwah, ditulis salah satu postingan pendukung. Di tengah arus informasi yang berlawanan, masyarakat semakin bingung mana yang harus dipercayai. Melihat kondisi masyarakat yang semakin terpecah, beberapa tokoh agama moderat menyerukan dialog dan introspeksi. Mereka mengajak masyarakat untuk kembali kepada esensi ajaran Islam, persatuan, keikhlasan, dan ketulusan dalam beribadah. Kita sudah terlalu jauh. Apapun pandangan kita, jangan sampai agama menjadi alat untuk saling menjatuhkan, kata Ustaz Fahmi dalam salah satu ceramahnya. Beberapa komunitas mulai mengadakan diskusi damai untuk menyelesaikan konflik ini. Forum-forum kecil di masjid dan pesantren dibuka untuk membahas isu bisnis air doa secara jujur, tanpa emosi berlebihan. Para peserta diajak untuk merenungkan apa yang sebenarnya mereka cari dalam kehidupan beragama. Keberkahan sejati atau sekadar simbol-simbol spiritual? Habib Mahdi, meski terus berada di bawah sorotan, akhirnya mengeluarkan pernyataan mengejutkan. Dalam sebuah ceramah, ia meminta maaf kepada masyarakat atas segala kontroversi yang telah terjadi. Jika ada yang merasa tersakiti atau kecewa, saya mohon ampun kepada Allah dan kepada kalian semua, katanya dengan nada lirih. Pernyataan ini memicu berbagai reaksi. Ada yang menganggapnya sebagai langkah menuju rekonsiliasi, sementara yang lain melihatnya sebagai taktik untuk meredakan tekanan. Namun, bagi sebagian besar masyarakat, momen ini menjadi kesempatan untuk merenungkan kembali hubungan mereka dengan agama. Di tengah segala konflik, satu hal yang menjadi jelas, iman bukanlah sesuatu yang bisa dibeli, tetapi harus ditemukan dalam hati masing-masing. Kontroversi seputar bisnis air doa juga membawa dampak besar pada generasi muda yang masih mencari jati diri mereka dalam agama. Beberapa di antara mereka melihat fenomena ini sebagai sebuah peluang untuk mendalami spiritualitas dengan cara yang lebih modern dan praktis. Saya rasa, dengan menggunakan air doa, saya bisa lebih dekat dengan Allah. Itu lebih mudah dan cepat, ujar seorang remaja dalam sebuah diskusi di media sosial. Namun, di sisi lain, ada juga yang merasa khawatir akan dampak jangka panjangnya. Mereka merasa bahwa praktik semacam ini dapat menciptakan pemahaman agama yang dangkal dan transaksional. Agama bukanlah produk yang bisa dibeli, dan doa bukan sekadar barang dagangan. Kita harus mengajarkan generasi muda untuk mengenal Allah dengan hati, bukan dengan membeli sesuatu, kata seorang mahasiswa dalam sebuah seminar agama. Di sekolah-sekolah dan kampus, perdebatan mengenai bisnis air doa semakin sering muncul. Banyak siswa dan mahasiswa yang merasa bingung antara memilih untuk mengikuti tradisi keluarga atau mempertanyakan integritas bisnis tersebut. Para pendidik agama mulai khawatir bahwa mereka tidak cukup siap untuk menjelaskan kepada generasi muda tentang esensi ibadah yang murni, tanpa terganggu oleh praktik-praktik kontroversial semacam ini.
Bagi generasi muda yang lebih cenderung memilih jalan praktis, air doa menjadi simbol mudahnya mendapatkan berkah. Namun, bagi yang lebih kritis, fenomena ini memunculkan pertanyaan mendalam tentang apa artinya menjalani agama yang benar dan bagaimana menghindari komersialisasi spiritualitas. Sementara itu, sejumlah masyarakat mulai muncul dengan kisah-kisah yang mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap bisnis air doa. Beberapa merasa telah dirugikan setelah membeli air doa dengan harapan mendapatkan keberkahan finansial, hanya untuk mendapati kehidupan mereka tidak berubah sama sekali. Saya telah membeli puluhan botol air doa, namun hidup saya tetap seperti ini. Tidak ada keajaiban seperti yang mereka janjikan, kata seorang pengusaha yang mengalami kebangkrutan. Di sisi lain, ada juga yang merasa tertipu secara emosional. Seorang ibu tunggal yang membeli air doa dengan harapan bisa sembuh dari penyakit anaknya mengaku merasa sangat kecewa setelah tak ada perubahan dalam kondisi kesehatan anaknya. Saya tidak tahu lagi harus bagaimana. Mereka bilang ini bisa menyembuhkan, tapi tidak ada yang terjadi. Itu tuturnya dengan mata berkaca-kaca. Cerita-cerita semacam ini mulai tersebar di media sosial dan menarik perhatian banyak pihak. Beberapa kelompok masyarakat merasa prihatin dengan korban-korban yang tidak mendapatkan hasil seperti yang diharapkan. Banyak yang merasa bahwa mereka telah dimanfaatkan dalam kesulitan hidup mereka oleh bisnis yang mengaku menjual keberkahan. Laporan dari korban-korban ini menambah keraguan masyarakat terhadap keabsahan klaim air doa. Beberapa di antara mereka bahkan mulai mengajukan tuntutan hukum terhadap bisnis tersebut, merasa bahwa mereka telah diperdaya oleh janji-janji yang tidak terbukti. Tekanan dari publik dan ulama terhadap pemerintah semakin meningkat. Masyarakat menuntut adanya regulasi yang tegas terhadap bisnis air doa yang dianggap merugikan banyak pihak. Beberapa tokoh agama menyuarakan agar pemerintah segera bertindak untuk melindungi umat dari potensi penipuan agama. Kita tidak bisa membiarkan bisnis semacam ini berkembang tanpa kontrol. Agama adalah hal yang sangat sakral dan tidak boleh dijadikan bahan eksploitasi, diujar salah satu ulama dalam sebuah konferensi. Pemerintah, yang sebelumnya hanya mengamati dari jauh, kini mulai bergerak cepat. Lembaga-lembaga terkait, seperti Kementerian Agama dan Badan Pengawas Obat dan Makanan, mulai menyelidiki lebih dalam tentang keberadaan produk air doa dan legalitasnya. Beberapa pihak juga menyerukan agar ada pembatasan pada praktik-praktik keagamaan yang merugikan masyarakat, termasuk yang melibatkan komodifikasi doa dan ibadah. Namun, di sisi lain, ada pihak yang menganggap bahwa intervensi pemerintah justru merupakan bentuk pelanggaran terhadap kebebasan beragama. Mereka berargumen bahwa setiap orang berhak memilih cara mereka mendekatkan diri kepada Tuhan tanpa campur tangan negara. Ini adalah hak pribadi setiap muslim untuk memutuskan bagaimana mereka ingin beribadah, diujar seorang tokoh agama yang mendukung Habib Mahdi. Tekanan yang datang dari berbagai arah membuat pemerintah terjebak dalam dilema. Menjaga kebebasan beragama di satu sisi, namun di sisi lain, mereka harus melindungi masyarakat dari praktik yang merugikan. Keputusan yang harus diambil pun menjadi semakin rumit. Upaya untuk menyatukan dua kubu yang bertentangan melalui dialog akhirnya berakhir tanpa solusi yang jelas. Sebuah forum nasional yang melibatkan tokoh agama, pemerintah, dan masyarakat diadakan untuk membahas kontroversi ini secara terbuka. Namun, meskipun suasana awalnya tampak damai, perdebatan kembali memanas setelah beberapa tokoh agama menyuarakan pandangan mereka tentang keabsahan bisnis air doa. Para pendukung Habib Mahdi tetap teguh dengan pandangannya bahwa air doa adalah bentuk inovasi dalam dakwah. Mereka menegaskan bahwa bisnis ini bukanlah penipuan, melainkan bagian dari cara mereka untuk membantu umat. Namun, pihak yang menentang menilai bahwa segala bentuk komodifikasi doa bertentangan dengan ajaran Islam yang sejati. Tidak ada yang bisa menggantikan doa tulus kita kepada Allah. Agama bukanlah barang yang bisa diperjualbelikan, diujar salah seorang ulama yang tegas menentang bisnis air doa. Dialog tersebut berakhir tanpa kesepakatan yang konkret. Beberapa peserta menyarankan agar ada ruang bagi masyarakat untuk memilih secara bebas, sementara yang lain menyerukan agar pemerintah segera mengambil tindakan hukum terhadap praktik semacam ini. Kita tidak akan pernah sepakat jika kita tidak bisa kembali pada esensi agama yang murni, kata salah satu peserta yang merasa frustrasi dengan ketidaksepakatan ini. Keputusan yang diambil dalam forum ini hanyalah sebuah seruan untuk introspeksi dan dialog lebih lanjut, namun tanpa langkah tegas, situasi tetap dalam kebingungannya. Kedua kubu tetap terbelah, dan perpecahan ini hanya semakin memperburuk ketegangan di masyarakat. Sejumlah tokoh agama yang sebelumnya terlibat dalam bisnis air doa kini mulai merefleksikan dampaknya terhadap masyarakat. Beberapa dari mereka merasa terganggu dengan semakin banyaknya kritikan yang menyebut mereka telah mengeksploitasi kepercayaan umat untuk keuntungan pribadi. Kami harus kembali memeriksa niat kami. Jangan sampai apa yang kami lakukan malah merusak keyakinan orang terhadap agama, diujar seorang ustaz yang sebelumnya terlibat dalam pemasaran air doa.
Beberapa tokoh agama mulai meragukan praktik ini setelah mendengar cerita-cerita korban yang merasa dirugikan. Mereka mengungkapkan penyesalan mereka atas keterlibatan mereka dalam bisnis tersebut dan berjanji untuk lebih berhati-hati di masa depan. Kami tidak bermaksud untuk menyesatkan umat, namun terkadang dalam dunia dakwah, kita terjebak dalam godaan duniawi, kata seorang tokoh agama yang kini memilih untuk mundur. Namun, tidak semua tokoh agama yang terlibat merasa bersalah. Sebagian dari mereka masih mempertahankan pandangan bahwa bisnis air doa adalah hal yang sah selama niatnya untuk kebaikan umat. Kami percaya bahwa ini adalah jalan untuk membawa umat lebih dekat kepada Allah, ujar salah seorang tokoh agama lainnya yang tetap mendukung Habib Mahdi. Proses refleksi ini membuat banyak pihak mulai mempertanyakan kembali nilai-nilai yang mendasari praktik keagamaan di masyarakat. Sementara itu, bisnis air doa tetap berjalan, meskipun kini lebih sering mendapat sorotan tajam dari berbagai kalangan. Kontroversi seputar bisnis air doa membuka diskusi yang lebih luas mengenai batas antara bisnis dan spiritualitas dalam agama. Banyak yang mulai mempertanyakan sejauh mana agama bisa diperdagangkan, dan apakah sebuah ibadah bisa menjadi komoditas yang diperjualbelikan demi keuntungan pribadi. Ibadah tidak seharusnya dilihat sebagai transaksi, apalagi yang melibatkan uang. Doa adalah hubungan pribadi antara hamba dan Tuhan, kata seorang ulama yang menentang komersialisasi ibadah. Di sisi lain, beberapa pendukung bisnis ini berargumen bahwa selama niatnya untuk kebaikan umat, maka tidak ada salahnya menggabungkan unsur bisnis dengan agama. Mereka melihat fenomena ini sebagai cara untuk membawa ajaran agama lebih dekat dengan masyarakat, terutama generasi muda yang lebih terbiasa dengan cara-cara modern. Jika bisnis ini membantu banyak orang untuk beribadah dan mendapatkan berkah, mengapa tidak? Kata seorang pengusaha yang mendukung air doa. Namun, bagi banyak orang, garis antara niat baik dan eksploitasi menjadi semakin kabur. Bisnis yang menawarkan produk spiritual seperti air doa berisiko mengaburkan makna sejati dari ibadah itu sendiri. Dalam masyarakat yang semakin materialistis, beberapa orang mulai melihat air doa sebagai simbol kemewahan dan keberhasilan finansial, bukan sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kontroversi ini akhirnya menyadarkan banyak pihak tentang betapa mudahnya unsur bisnis dapat masuk dalam dunia keagamaan. Banyak yang menyadari bahwa komodifikasi spiritualitas, jika tidak dijaga dengan baik, bisa mengancam kemurnian ajaran agama itu sendiri. Seiring berjalannya waktu, popularitas bisnis air doa mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan. Meskipun bisnis ini sempat meroket, klaim keberkahan yang tidak terbukti serta serangkaian laporan dari korban mulai menggoyahkan kepercayaan masyarakat. Pengguna yang awalnya antusias mulai merasa kecewa, dan beberapa dari mereka memilih untuk berhenti membeli air doa setelah tidak merasakan perubahan yang dijanjikan. Media sosial juga mulai dipenuhi dengan kritik dari mereka yang merasa tertipu. Dulu saya percaya, tapi setelah berbulan-bulan, hidup saya tetap sama. Apa yang dijanjikan tidak terjadi, kata seorang pelanggan setia yang kini menyesal. Kepercayaan masyarakat terhadap air doa pun mulai goyah, dan tren ini perlahan meredup. Di pasar, produk air doa yang dulunya laris manis mulai tergeletak di rak-rak toko tanpa peminat. Beberapa penjual mulai mengurangi stok, sementara yang lainnya mencari produk baru yang bisa menggantikan air doa. Bahkan beberapa ulama yang sebelumnya mendukung bisnis ini mulai menarik dukungan mereka, mengingat semakin banyaknya kontroversi yang mengiringi bisnis tersebut. Dengan penurunan popularitas ini, banyak pihak yang mulai merenungkan bagaimana mereka terjebak dalam fenomena yang begitu cepat naik daun, namun berakhir dengan kekecewaan. Fenomena bisnis air doa menjadi sebuah pelajaran pahit tentang bagaimana kepercayaan bisa dengan mudah dipertaruhkan demi keuntungan pribadi. Beberapa bulan setelah kontroversi mulai mereda, sebuah penelitian independen yang dilakukan oleh sejumlah akademisi dan praktisi kesehatan mengungkapkan kebenaran di balik klaim air doa. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa banyak dari klaim keberkahan dan kesembuhan yang dikaitkan dengan air doa lebih banyak didasarkan pada sugesti dan harapan daripada bukti ilmiah. Para peneliti menemukan bahwa hampir tidak ada perbedaan signifikan antara air doa dan air biasa dari segi kandungan atau kualitasnya. Penelitian ini memicu kehebohan, dengan banyak media dan publik yang mulai menyadari bahwa apa yang mereka percayai sebagai air berkah hanyalah air biasa yang dikemas dengan janji-janji spiritual. Ini lebih tentang kekuatan sugesti daripada efek nyata dari air itu sendiri, kata seorang psikolog yang terlibat dalam penelitian. Kebenaran ini membuat banyak pelanggan merasa dikhianati. Beberapa dari mereka mengaku merasa malu karena telah menghabiskan uang mereka untuk membeli produk yang ternyata tidak lebih dari sekadar air biasa. Beberapa bahkan mulai meminta pengembalian uang. Namun, meskipun kebenaran ini terbongkar, banyak yang tetap berpegang pada keyakinan mereka, menganggap bahwa air doa memiliki kekuatan spiritual meskipun tidak terbukti secara ilmiah. Penemuan ini memperburuk reputasi bisnis air doa,
namun juga membuka ruang bagi diskusi yang lebih mendalam tentang bagaimana masyarakat harus lebih kritis dalam menilai klaim keagamaan dan produk-produk yang mengatasnamakan agama. Fenomena bisnis air doa memberikan pelajaran penting bagi masyarakat tentang bagaimana agama dan spiritualitas dapat mudah disalahartikan dalam dunia komersial. Masyarakat mulai merenung tentang praktik-praktik keagamaan yang melibatkan unsur bisnis dan dampaknya terhadap pemahaman mereka tentang agama. Beberapa orang mulai sadar bahwa mereka harus lebih selektif dalam memilih produk spiritual dan tidak mudah terbujuk oleh janji-janji yang tidak jelas. Agama bukanlah pasar. Keberkahan tidak bisa dibeli, dan doa tidak bisa dijual, ujar seorang guru agama dalam sebuah ceramah yang banyak dihadiri masyarakat. Pendekatan seperti ini mulai mendapat perhatian, mengingat banyak orang merasa kecewa dengan komersialisasi ibadah yang sempat begitu populer. Namun, meskipun banyak yang mulai sadar, masih ada segelintir orang yang terus mendukung bisnis air doa, beralasan bahwa mereka tetap merasakan manfaat spiritual dari produk tersebut. Di sisi lain, masyarakat yang lebih kritis mulai berusaha menjaga agama agar tetap murni, jauh dari eksploitasi duniawi. Kontroversi ini menandakan pentingnya kesadaran dan pemahaman yang mendalam dalam beragama. Masyarakat kini dihadapkan pada tantangan untuk menjaga kesucian ibadah dan tidak membiarkan agama menjadi alat untuk meraih keuntungan pribadi. Fenomena bisnis air doa akhirnya menjadi sebuah pelajaran berharga tentang moralitas, spiritualitas, dan kepercayaan masyarakat. Apa yang dimulai sebagai cara inovatif untuk mendekatkan umat kepada Tuhan berakhir dengan kontroversi yang membuka mata banyak orang tentang bahaya komersialisasi agama. Di akhir cerita ini, masyarakat mulai sadar bahwa agama dan spiritualitas bukanlah sesuatu yang bisa dijadikan komoditas. Keberkahan sejati tidak dapat dibeli dengan uang, dan doa tidak dapat diperdagangkan. Semua orang diingatkan untuk kembali kepada inti ajaran agama yang murni, yaitu hubungan yang tulus antara hamba dan Tuhan. Dengan berjalannya waktu, bisnis air doa yang pernah begitu populer akhirnya menghilang dari pasar. Namun, kontroversi yang ditimbulkan terus menggema, memberikan peringatan bagi generasi berikutnya untuk selalu berhati-hati dalam membedakan antara yang asli dan yang palsu dalam hal keagamaan. Di dunia yang semakin materialistis ini, penting bagi umat untuk tetap menjaga kesucian ibadah dan menjaga agama tetap menjadi panduan hidup yang benar dan bukan menjadi ajang bisnis semata.